Wacana hak angket akhirnya bergulir di DPR. Usulan hak angket ini disampaikan oleh anggota DPR fraksi PKB, PKS, dan PDIP pada rapat paripurna kemarin. Namun sejumlah parpol masih belum memberikan pendapatnya. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Lantas apakah wacana hak angket ini akan benar terrealisasi atau hanya sekedar riak-riak demokrasi? Kami bahas malam ini bersama anggota DPR fraksi P3 Saifullah Tamliha dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, saya ke Pak Saifullah terlebih dahulu. Pak Saifullah, bagaimana tanggapan Anda soal usulan hak angket kemarin yang ternyata tidak direspons oleh pimpinan DPR? Yang pertama, P3 dalam posisi wait and see ya. Kita lihat-lihat gitu. Bagaimanapun P3 saat ini sedang fokus menyelamatkan partai ini dari parliamentary threshold yang menjadi potensi kemungkinan P3 masuk atau tidaknya di parlemen. Nah, oleh karena itu tidak elok pula kalau P3 yang ingin 4% ke atas itu kemudian berbenturan dengan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum atau KPU. Nah, segala hak angket itu juga sampai saat ini yang kedua itu tidak ada proposalnya seperti apa yang mau dicari dari hak angket itu. Kemudian yang ketiga, kurang efektif karena jabatan anggota DPR 2019 sampai 2024 itu hanya tinggal kurang lebih 6 bulan. Nah, dengan sisa waktu yang 6 bulan itu hak angket nanti kalau dibentuk itu tidak bisa bekerja maksimal. Belum lagi dikurangi dengan 2 kali masa reses selama sisa waktu 6 bulan itu. Nah, oleh karena itu kita berharap pengusul angket itu menyiapkan proposal yang sangat transparan seperti apa yang mau dikerjakan dan apa hasil yang akan diperoleh. Nah, ketiga dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh teman saya tadi Pak Ahmad Badawi bahwa P3 masih menunggu perhitungan resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang puncaknya nanti akan berlangsung pada 20 Maret. Oke. Kalau saya melihat bahwa setelah 20 Maret itulah P3 akan memutuskan ikut atau tidak ikut dalam panitia hak angket. Baik. Posisi P3 saat ini sedang wait and see, begitu tadi Anda katakan masih menunggu bagaimana hasilnya di 20 Maret nanti. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat kemarin anggota DPR Arya Bima membuka usulan hak angket dengan ucapan selamat kepada anggota yang terpilih pada periode berikutnya. Bagaimana Anda melihat posisi PDIP? Apakah memang benar concern soal ini atau memang terlihat hanya formalitas saja begitu? Ya, kalau kita bicara soal sikap PDIP ya, ada keraguan-raguan. Misalkan tidak hadirnya Mbak Puan, walaupun memang sedang tugas kenegaraan di Perancis. Lalu ketua praksinya juga tidak hadir, sekretaris praksinya juga tidak hadir gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan apakah serius atau tidak. Nah, yang disampaikan oleh Bang Arya Bima misalkan soal dugaan kecurangan, misalkan sangat besar, misalkan ada 1 suara 1 juta, beliau sebutkan kan bahkan ada yang 200.000 dan lain sebagainya. Itu dalam konteks saya melihat di pileg, di pemilu legislatif gitu. Nah, angket ini kan sebenarnya yang kalau saya analisa gitu, target objeknya itu kan pemerintah. Targetnya adalah kelihatannya ke arah Pak Jokowi, ke presiden begitu. Tapi yang disampaikan juga agak bias karena persoalan pileg juga. Nah, oleh karena itu saya melihat kita melihat nanti apakah memang serius atau tidak. Sudah saya katakan kalau PDIP serius pun kalau saya lihat gitu ya pasti juga nanti akan ada hadangan-hadangan dari pihak pemerintah. Misalkan saat ini saja Pak Ganjar sudah mulai dilaporkan kan atas dugaan korupsi di Bank Jateng. Walaupun ya itu dugaan baru pelaporan. Ini kan bagian daripada proses penggembosan itu. Nah, oleh karena itu saya melihat apakah nanti PDIP serius atau tidak kita lihat. Tetapi kalau PDIP ingin menjadi oposisi ya mestinya serius. Tetapi kan
PDIP sendiri punya persoalan di inter PDIP karena biasanya bagi partai-partai yang tidak kuat daya tahannya atau mohon maaf ya partai-partai yang tanda petik kader-kadernya yang banyak masalah, banyak persoalan, misalkan banyak dugaan ya tindak pidana korupsi misalkan, itu juga akan di-kick balik oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu mungkin PDIP sedang berpikir ulang terkait dengan persoalan sampai hari ini belum memutuskan apakah hak angket itu akan didorong atau tidak. Karena sejatinya kalau mereka siap gitu ya dengan segala kekuatan maka akan siap di awal. Dengan perencanaan yang matang. Kalau Bang Saifullah Tamliha mengatakan dengan proposal yang jelas begitu. Oleh karena itu oleh karena itu Nasdem pun mengatakan greget kan, Nasdem mengatakan tidak harus menunggu PDIP katanya. Karena sikap PDIP pun masih dalam konteks kalau saya bisa katakan ya masih 50-50 untuk per hari ini begitu. Kalau kemarin menggebu-gebu tetapi kelihatannya juga bisa gembos di tengah jalan begitu. Oke, Kang Ujang, kalau Anda lihat tadi PDIP terlihat masih ragu-ragu, tapi keraguan-raguan ini terlihat juga nggak di PKB dan juga PKS yang sama-sama menyuarakan suaranya kemarin? Kalau PKS saya meyakini ya, karena mereka kan oposisi ya, pihak yang memang di luar pemerintahan, mungkin akan gaspol, akan kencang juga, tetapi saya melihat di belakang layar juga kelihatannya ada indikasi-indikasi katanya mengirim utusan untuk melobi-lobi juga kepada pemerintahan yang baru gitu. Benar atau tidak ya tentu harus kita lihat nanti. Nah kalau PKS saya melihat serius, tapi apakah seriusnya itu memang mendorong hak angket, apakah sebagai bergaining untuk bisa masuk ke pemerintahan saya tidak tahu. Nah kalau PKB serius, tetapi saya meyakini di tengah jalan ini akan berbalik badan, akan berbalik arah. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, hak angket ini akan layu sebelum terkembang, akan sulit, akan berat, maka konsekuensinya adalah kalau PKB itu konsisten, maka daya tahannya harus kuat. Maka nanti itu konsekuensinya, mereka akan dicari-cari, mohon maaf, tindak pidananya, kesalahannya, kasus korupsinya, apakah itu kuat gitu loh. Pasti niat aja nanti ke depan itu pasti akan muncul persoalan-persoalan itu. Nah disitulah saya meyakini PKB itu ke depan akan balik arah juga. Saya tidak yakin kalau PKB akan sampai akhir akan konsisten karena pasti akan di-kick balik di tengah jalan seperti itu. Oke, mungkin keseriusannya bisa dilihat dari mengumpulkan minimal 25 anggota dan terdiri dari minimal 2 fraksi yang sepertinya belum bisa terbentuk sampai dengan hari ini begitu ya. Saya bergeser ke Pak Saifullah. Pak Saifullah tadi Anda katakan posisi P3 saat ini masih wait and see menunggu bagaimana tanggal 20 Maret nanti begitu ya. Tapi secara internal apakah memang sudah ada pembicaraan mengenai ini? Apakah nanti mempertimbangkan untuk mengikuti hak angket, usulan hak angket atau memang memilih untuk tidak begitu? Sampai saat ini P3 belum ada rapat internal baik oleh DPP P3 maupun oleh fraksi P3. Karena P3 tadi fokusnya ke urusan PT 4% itu. Oleh karena itu yang kedua kita juga mempertimbangkan secara moral dan psikologis bagaimana dulu P3 menggebu-gebu mencalonkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada tahun 2014. Sampai saat ini pemilu 2024 pun masih banyak di internal P3 yang mendukung Prabowo sebagai presiden. Nah, oleh karena itu tentunya P3 melihat secara terang benderang bahwa hak angket itu sepertinya tidak ada gunanya untuk yang sekarang. Kalau untuk perbaikan yang akan datang, tentu komposisi anggota fraksi juga berbeda. Yang saya lihat fraksi Partai Golkar akan mengalami kenaikan yang signifikan di masa 2024 sampai 2029. Nah mereka inilah yang nantinya akan berperan besar untuk menggiring ke angket atau periode yang 2024-2029 akan mengkoreksi atau merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Baik. Sepanjang undang-undang itu belum direvisi, sepertinya hak angket itu tinggal kenangan bagi anggota DPR masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Oke, saya bergeser ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi Pak Saifullah mengatakan sepertinya tidak berguna untuk melakukan hak angket untuk periode sekarang. Menurut Anda, apakah Anda sepakat dengan pernyataan itu? Apakah tidak berguna begitu?
Ya, begini, kalau kita bicara jalur demokrasi ya, Hmm, menurut Undang-Undang Nomor 7 maka jalurnya kan ada sangat jelas. Sengketa proses, sengketa administratif itu kan di Bawaslu hmm. atau tindak pidananya. Lalu sengketa hasil ada di Mahkamah Konstitusi. Itu kan yang diberikan ruang oleh undang-undang. Tetapi kan bagi mereka yang mendorong itu kan permainan politik, persoalan politik, dibawa ke ranah politik. Ya pasti akan dimainkan pula oleh kubu pemerintah dengan cara main politik pula. Nah, oleh karena itu saya melihat memang agak berat hak angket ini sulit. Pertama tidak solid di kubu 01 dan 03-nya itu. Saya melihat tadi ya P3 dari awal saya sudah menganalisa akan bermain P3 ya tentu dekat dengan pemerintah. Tadi Pak Bang Saifullah Tamliha katakan dekat juga dengan Pak Prabowo. Apalagi sekarang pun masih dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin begitu ya. Lalu PKB juga tadi di tengah jalan akan dikik balik. Itu saja sudah kehilangan berapa kursi? P3 19 kursi, katakanlah PKB kalau nggak salah 58. Yang tadinya katakanlah kalau kompak itu bisa 54% jumlah anggota DPR di kubu 01 dan 03, tapi ketika misalkan PKB tidak jadi, lalu P3 tidak mendorong, maka juga kekuatannya menjadi lemah. Apalagi tadi keraguan P3 pun PDIP pun belum jelas persoalan dorongan hak angket itu. Nah, saya melihat memang waktunya nggak cukup. Kita misalkan belajar dari kasus angket Senturi, itu kan kurang lebih 1,5 tahun. Bahkan rekomendasinya pun ada, tidak dieksekusi. Nggak ada yang dieksekusi itu. Gaduhnya aja yang lama gitu ya, yang luar biasa. Tetapi hasil-hasil rekomendasinya pun tidak dieksekusi. Apalagi sekarang hak angket itu waktunya hanya tinggal 6 bulan hingga Oktober. Oleh karena itu tidak akan cukup. Nah, makanya pertarungan politik kalau hak angket itu didorong, ya pasti akan adu pertarungan politik, bukan lagi persoalan hukum. Ini soal adu kekuatan antara yang mendorong dengan kekuatan yang menolak. Dan dalam konteks itu saya meyakini tidak akan terjadi, tidak akan terrealisasi sebagaimana analisa saya dari minggu-minggu yang lalu begitu, Bang. Oke, baik. Saya ke Pak Saifullah. Pak Saifullah, ini hak angketnya adalah usulan hak angket membicarakan mengenai adanya dugaan kecurangan pemilu begitu ya. Tapi dari internal P3 sendiri, apakah memang menemukan adanya dugaan-dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan? Saya bicara dapil saya saja. Yang saya lihat langsung di TPS maupun di TPS yang lain, itu sepertinya tidak ada kecurangan pemilu. Ya, memang 02 menang kok di TPS yang saya pilih, tempat saya memilih, dan kemudian saya lihat di basis-basis Kalimantan Selatan ya, basis P3 di yang mayoritas Muslim, itu juga 02 Pak Prabowo Subianto itu menang mutlak di sana. Sehingga dugaan kecurangan pemilu itu menurut saya hanyalah isu-isu yang diupayakan oleh orang tertentu, mungkin untuk bergaining tertentu. Oke, baik, dugaan kecurangan pemilu adalah isu yang dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan begitu menurut Anda. Terakhir, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sekali lagi saya tanyakan seberapa optimis Anda hak angket ini akan bergulir terutama di periode sekarang? Dari awal saya tidak yakin hak angket ini akan jalan. Dia saja misalkan kalau syaratnya mudah 25 anggota lalu 2 fraksi lah. Tetapi kan nanti kan diajukan ke sidang paripurna itu membutuhkan 50% lebih satu dalam kekuatan yang mendorong itu. Nah, kalau sudah seperti itu misalkan P3 tidak mendorong, lalu PKB gembos di tengah jalan. Nanti misalkan mohon maaf Nasdem juga walaupun sekarang hari ini katakannya keras gitu ya mendorong hak angket, tapi kan di akhir belum tentu juga. Apakah ada deal-deal politik dengan Pak Jokowi atau dengan Prabowo Gibran, kita tidak tahu. Oleh karena itu semuanya ini kan politik, maka kalau politik bicara games, permainan, soal benar atau tidak lain lagi. Yang penting dorong dulu apakah ini menjadi bergaining, bisa jadi seperti itu. Tetapi saya mengatakan ini akan sulit, akan berat, dan itu juga diakui oleh kubu 01 dan 03 apa yang saya sampaikan itu. Jadi saya meyakini akan sulit dan berat, akan dan bersiko untuk karena dugaan-dugaan kecurangan itu, kalau bicara kecurangan mohon maaf ya itu bisa dilakukan oleh semua kubu.
tidak oleh kubu tertentu. Dan kalau bicara kecurangan, itu lebih banyaknya di pileg, di pemilu legislatif. Karena saya mendapat banyak laporan dari teman-teman senior gitu yang menjadi caleg, itu memang angka di Jakarta aja ada 1 suara sampai 600.000 begitu pengakuan itu. Oleh karena itu ini menjadi persoalan. Jadi saya meyakini Bang Reza sulit, berat, dan tidak akan terrealisir pada masa pemerintah atau masa DPR kali ini ya, karena waktunya sempit dan dalam konteks kekuatan yang mendorong pun saya rasa tidak solid begitu. Baik, kalau saya boleh mengutip tadi Pak Saifullah katakan di awal, kita wait and see, kita lihat sebagaimana atau di mana ujungnya dari usulan hak angket ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini anggota DPR fraksi P3 Saifullah Tamliha dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat malam. Salam, selamat Bang Reza, Bang Saifullah Tamliha. Ya.